Kita hadirkan muqaddimah membaca kitab takrib yang kita sudah masuk fasal baru, yaitu faslun fil mashi alal khuffaini. Qala Imam Abi Suja, qala Abu Suja rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhi wa talamidati fi darin amin ila anqal. Faslun, fasal menerangkan tentang fil mashi alal khuffaini, mengusap khuf. Khuf itu sepatu dengan ciri-ciri khusus. Umumnya adalah terjadi di tempat, umumnya ada di tempat yang dingin, sehingga orang hampir tidak melepas sepatunya karena dingin sekali. Tidak melepas sepatunya, nggak kebayang karena negeri kita panas. Sebab kalau musim dingin, telapak kaki itu kalau kebuka ya dingin banget. Negara kita nggak ada dingin banget, panas banget juga enggak. Kalau di negeri Arab sana ada musimnya empat, musim panas, sangat panas, musim dingin, sangat dingin. Jadi kalau dingin betul sampai di bawah 0 derajat, sampai 18 derajat, di bawah 0 minus, ya kayak masuk kulkas. Dan kemurahan syariat Nabi Muhammad adalah ada orang di saat seperti itu tidak membasuh kakinya. Bayangkan indahnya Islam. Makanya beribadah itu kalau dengan ilmu tidak susah. Sebelumnya kita pernah belajar bagaimana kita menggunakan tisu untuk menggantikan istinja kita. Memang dalam keadaan normal kayaknya biasa saja, tapi di musim dingin Anda sangat butuh tisu. Mau nyentuh air, biarpun air anget, itu air anget tuh hanya sebentar bisa anget. Di badan tuh hanya anget sebentar, setelah itu jadi dingin, sisanya sudah jadi dingin gitu. Kalau Anda pernah merasakan angetnya itu air hanya sebentar saja. Kalau kita dicelupin terus bisa anget, tapi diangkat begini sudah hilang jadi dingin. Maka indah membersihkan dari bekas istinja, bekas buang air kecil, buang besar dengan tisu. Kemudahan dalam syariat. Sekarang pakai sepatu memenuhi syarat. Hukum menggunakan atau mengusap khuffain, dua sepatu ini adalah mubah, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Sebagai pengganti membasuh kaki saja. Ini rusuh, kemurahan dari syariat Nabi SAW. Dan hukumnya boleh, akan tapi tetap lebih bagus kita membasuh kaki dengan air daripada mengusap, kecuali bagi orang yang ragu kalau ini pernah dilakukan Nabi. Kalau Anda tidak senang dengan mengusap khuffain, sama seperti kemarin, jika kita merasa jijik dengan istinja dengan batu, maka wajib kita melakukannya agar kita tidak merasa risih dengan apa yang dilakukan Nabi. Sebab kalau sudah Nabi pernah melakukan, harus kita berani melakukannya. Ini mengusap dua sepatu. Al-masu al-khuffaini, mengusap dua sepatu itu jaizun, boleh. Artinya boleh, hal yang mubah. Artinya dalam keadaan apapun boleh. Biarpun kita di negeri semacam ini pun boleh, tidak harus nunggu waktu dingin. Kita boleh mengusap. Mungkin seseorang malas melepas sepatunya, tapi nggak boleh dilepas. Kalau lepas batal nanti. Aturan-aturannya ada. Bithalathati syara'ita, dengan 3 syarat. Ini disebutkan 3 syarat, nanti ada tambahannya. Sebetulnya 5 syarat nanti. Semuanya jadi 5 syarat. Pertama adalah ini. Intinya sepatu. Ayyabtadi'a, memulai seorang yang akan mengusap tadi, lubsahuma, menggunakan sepatu ba'da kamali toharoti, setelah sempurna bersuci. Jadi kalau Anda ingin mengusap sepatu, kalau wudhu cukup wajah, tangan, ngusap kepala, kakinya nggak usah diusap, boleh. Tapi syaratnya yang pertama adalah waktu menggunakan sepatu tersebut setelah sempurna wudhu. Artinya begini, kita wudhu dulu, setelah wudhu sempurna kaki dibasuh, baru kaki menggunakan sepatu. Jadi setelah kaki dibasuh, baru nanti menggunakan sepatu. Nah kalau belum bersuci kok pakai sepatu, nggak boleh. Harus sempurna wudhunya, baru setelah itu pakai sepatu.
Yang kedua ayyakuna, hendaknya dua sepatu tersebut satiraini, menutup lima halil fardi, tempat yang akan dibasuh, tempat yang dibasuh, yang wajib dibasuh, minal qadamaini, dari kaki, dua kaki. Sepatunya harus sampai menutupi mata kaki. Kan ada sepatu apa? Ada sepatu-sepatu, biasanya sepatu kan di bawah mata kaki. Maka sepatu yang boleh diusap ini harus sepatunya itu tinggi sampai menutupi mata kaki. Harus menutupi semua yang akan dibasuh. Ini syarat yang kedua. Menutupi semua mata kaki. Kemudian lanjutannya adalah tidak disebutkan di ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihi. Sepatunya bisa dipakai, bukan plastik diinjak robek, enggak, memang dia bisa dipakai jalan. Yumkinu tatabu'ul masyi, yumkin tatabu'ul masyi, mungkin dipakai berjalan. Yang keempat, di sini tidak disebutkan oleh pengarang, harus ditambah ayyakuna thahiraini, harus suci. Sepatunya harus suci. Harus suci dua-dua. Kalau sepatunya kena najis nggak bisa. Harus suci. Jadi tambahannya sepatunya ini kan tiga, disebutkan oleh pengarang kan tiga. Pertama adalah digunakan setelah suci sempurna wudu, kemudian menutupi tempat yang fardu, kemudian yang tiga bisa untuk berjalan. Yang keempat adalah suci. Jadi kalau sepatunya najis nggak bisa. Sepatu najis nggak bisa. Nah, sekarang yang perlu diingatkan lagi adalah bab najasah pertemuan yang lalu. Sepatumu itu najis atau enggak sih kira-kira? Dipakai terus kan? Yakin? Berarti Anda ini kalau jalan memang cari kotoran ayam mau diinjak? Enggak. Jadi kenapa bilang najis? Ya enggak najis sepatu. Kecuali memang Anda kalau berjalan mencari mana tai ayam saya injak, mana itu? Ya enggak najis sepatu, kok najis bagaimana ini? Memang di bawah tapi kan tidak harus najis. Kita enggak boleh kena was-was. Sepatu ya enggak najis. Orang jalan mesti bilang. Kecuali rumahnya adalah memang kandang kambing. Nah, apalagi di negeri seperti Arab yang jarang hujan, memang kering hampir. Kalaupun nginjek kotoran, ya kotorannya sudah kering mulai kemarin. Jadi sepatu harus suci. Sandal suci, insya Allah sandal suci. Tapi jangan salah paham juga, pada zaman Nabi orang ke masjid pakai sepatu, jangan sekarang suruh ngepel nanti. Masanya berbeda, harus dijelaskan ini, jangan mentang-mentang wah Nabi ke masjid sholat pakai sandal, pakai sepatu buat sini, wah digepuk sama. Ini pernah ditanyakan juga dalam hal ini. Baik, sepatunya harus suci. Kemudian sepatunya ini tidak tembus kalau dipercikin air dari atas, dari tempatnya itu, bukan dari atas lubangnya ini, bukan. Kalau dipercikin air nggak akan tembus. Artinya memang betul-betul dia sepatu yang rapat. 5 ya, dipasang dalam keadaan kita suci, punya wudu. Yang kedua menutupi tempat fardu sampai mata kaki. Kemudian yang ketiga kuat. Yang keempat suci. Yang kelima tidak tembus air. Baru Anda boleh, Anda wudu bersih, Anda pun nanti malam boleh coba-coba pamer sama suami baru ngaji nih, ngapain pakai sepatu tidur? Ngamalin ilmu bang. Pakai itu boleh. Besok pagi nggak dilepas, sehari semalam kalau kita di rumah. Jadi wudunya begini, tak, sepatunya tetap saja dipakai. Baik. Kemudian nanti caranya terakhir. Waktunya berapa hari kita boleh tidak membuka sepatu kita? Kalau Anda mukim tinggal di rumah sehari semalam. Sehari semalam. Jadi 24 jam. Kalau Anda dalam bepergian, maka sepatu nggak usah dilepas sampai 3 hari 3 malam. Dan kita perlu mencoba, bolehlah. Cuman sepatu kita rata-rata sepatunya di bawah mata kaki. Berarti ada sepatu di Arab sana, ada sepatu untuk musim dingin tuh ada, menutup sampai mata kaki dan dipakai tidur enak. Memang dibuat seperti itu. Lupa saya bawain contohnya, ada kita contohnya.
Jadi semacam kaos kaki tapi dari kulit. Semacam kaos kaki, jadi tidak tebal-tebal amat, tidak ada jenggelnya, apa? Apanya? Haknya, jenggel haknya. Enggak ada haknya. Janggel itu kan anunya jagung begitu ya. Enggak ada haknya, jadi ada seperti. Jadi pakai enak biasa. Kalau ada haknya enggak ada masalah. Kalau pengen praktis yang benar memenuhi syarat, kalau di sini ya sepatu bot, tidur pakai sepatu bot. Sepatu bot kan kuat, pakai jalan bisa, tinggal sucinya saja, air juga nggak tembus, menutup mata kaki. 3 hari 3 malam boleh. Baik. Wa yamsahul muqimu, kata musannif, orang yang muqim tinggal di rumah boleh melakukan itu tadi sehari semalam, yauman wa lailatan. Wal musafiru, kalau orang bepergian, thalathata ayyamin bilayalihinna, 3 hari 3 malam. Bepergian gimana? Bepergian yang boleh dia untuk mengqashar salat. Maka kalau kita berada dalam bepergian, boleh pakai sepatu, nggak usah dilepas-lepas. Kalau wudhu cukup membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, giliran kaki cuman diusap. Nah sekarang hitungannya sehari semalam tuh dari mana? Hitungannya adalah bukan di saat mulai pasang sepatu, kan begini kisahnya. Jam begini saya wudhu, setelah saya wudhu sempurna baru saya pakai sepatu, belum dihitung. Dihitungnya kapan? Di saat saya hadas. Misalnya kalau hadas saya nanti jam 12 malam, ya kan, setelah hadas, ini khilaf, sebagian menghitung dari hadas, sebagian menghitung dari berakhirnya hadas. Jadi gini, kalau berakhirnya hadas gini, paling mudah, saya wudhu jam begini, jam 8, jam 9 kurang seperempat saya mengambil air wudhu sempurna, saya mau pakai sepatu. Setelah sempurna wudhu saya pakai sepatu, oke, belum dihitung. Saya aktivitas dan sebagainya batal wudhu saya. Bahkan sebagian mengatakan batal wudhu belum dihitung. Kapan baru dihitung? Setelah saya berwudhu dengan cara yang akan disebutkan ini. Saya wudhu, membasuh tangan, mengusap kepala, mengusap sepatu, baru dihitung saat itu. Baru dihitung saat itu. Sebagian mengatakan dihitungnya dari di saat hadas, kurang lebih. Artinya perbedaannya begini, yang mengatakan dihitungnya dari hadas itu begini, kalau hadas saya buang hajat atau apa, batal wudhu jam 12, berarti pada jam 12 dihitung, nanti muternya 24 jam. Kalau menurut yang mengatakan dari berakhirnya hadas yang tadi belum dihitung, saya wudhu jam 9, pakai sepatu jam 9, hadas saya jam 12 belum dihitung. Nunggu wudhunya kapan? Besok menjelang subuh jam 5. Oh berarti dihitungnya mulai jam 5. Muter jam 5, 24 jam. Sehari semalam. Ada 2 pendapat, tinggal pilih yang enak saja. Enak nggak enak juga nggak pernah praktek kalau ilmu ini. Cobalah sekali-kali. Saya pernah mencoba, dikepuk sama guru saya itu. Kan pagi-pagi dibangun, kok aneh-aneh tidur pakai sepatu. Waktu dulu di pondok ya, sepatunya dibersihin dulu, pakailah. Tapi nggak bisa bertahan, nggak enak, negeri panas pakai begitu. Ya bolehlah coba-coba. Baik, itu adalah waktunya. Kemudian cara mengusapnya adalah atasnya, bukan bawahnya. Atas sepatu, bukan di bawah telapak. Maka kata Sayyidina Imam Ali, kalau agama itu pakai akal-akalan, mengusap sepatu ya pantasnya dari bawah yang diusap, kan begitu. Yang bakal kena debu kan bawah, tapi enggak atas. Jadi kalau sepatu ini kaki saya begini, di atasnya, bukan diguyur ya, diusap. Jadi tangan cukup basah seperti mengusap kepala, basah digini-gini, diusap di atasnya saja, selesai. Bukan bawahnya. Kalau bawahnya enggak sah, atasnya saja. Cuman sunnahnya atas bawah. Jadi kalau ini kaki gini, kaki gimana, ada kaki, saya kaki diangkat, saya ini kaki saya, jemarinya di sini, ini yang dari bawah, tangan kiri saya di bawahnya ke sini, ini ke sini. Itu saya kasih contoh, tidak apa-apa, bismillah, biar tahu kaki saya. Jadi begini, ini
diusap sini. Nah, ini. Ada kan gini, bisa begini atau begini. Jadi penting atasnya, bukan bawahnya. Mohon maaf, kitabnya jauh ya, saya tidak di atas kaki, jauh ini kitabnya di sini, bukan di atas kitab ini. Ini kitabnya jauhnya, kurang adab kalau di atas kitab. Mohon maaf. Jadi itu memberi contoh, tapi udah gampang lah. Besok pergi ke Turki sama saya, kayak suruh melihat anak-anak, baru nanti di sini ngeliat salju dan sebagainya. Baik, seperti itu. Kemudian di sini katakan fa in masaha fil hadari tsumma safar au masaha fis safari tsumma aqam. Kalau ada orang masaha fil hadari, jika ada orang musab fil hadari di tempat, di rumah. Kalau di rumah berapa hari? Sehari semalam, 24 jam. Tak taunya apa? Sudah jam 9 ini mengusap sepatu, maunya nggak kemana-mana. Tak taunya suaminya jam 12 malam mengajak, yang pergi yuk. Kemana? Ke Mekah. Jauh, ya udah. Bepergian akhirnya kan. Nah berarti mulainya memasangnya waktu di rumah, akhirnya pergi. Atau sebaliknya. Lagi di Surabaya. Lagi Surabaya karena orang Cirebon kalau di Surabaya berapa hari? Catanya 3. Di Surabaya baru masang sepatu dan sebagainya. Suami bilang, yang pulang yuk, kan kita punya helikopter, pulang. Gimana kira-kira gitu ya. Jadi yang dihitungnya hanya 1 hari saja. Kenapa? Dimenangkan yang pendek. Di rumah kemudian bepergian, maka dihitung 1 hari saja. Jadi gini, kita di rumah begini, mengusap pakai sepatu, mengusap sepatu. Setelah mengusap sepatu kan dihitung 24 jam. Biarpun baru 3 jam kalau kita pergi, maka tetap dihitung 24 jam. Nggak bisa berapa? 20? Nggak bisa 3 hari. Misalnya jam 10 kita sudah mengusap, batal wudhunya jam 11, batal wudhunya jam 10, kemudian kita wudhu juga jam 10 dengan mengusap, dihitung mulai jam 10. Sampai jam 10 besok kan? 10 malam, 12 jam. Tak tanya Pak, habis jam 10 diajak pergi sama suaminya. Maka ngitungnya adalah tetap sehari semalam. Besok jam 10 berakhir, harus dibuka. Nah baru besok, karena kita di Semarang, besok memulai lagi wudhu, membasuh kaki, pasang sepatu, baru 3 hari karena kita berada di pepergian. Atau bepergian, pulang dihitung seperti di rumah, habis langsung. Misalnya di Surabaya ini jam 9 begini nih mengusap, batalnya jam 10 malam. Kemudian habis jam 10 malam, setelah batal dia berwudu, kemudian mengusap jam 10. Berarti sampai 3 hari kan mestinya. Tak taunya setelah jam 10 diajak pulang, maka dihitungnya apa? Sehari, nggak boleh melanjutkan 3 hari. Seperti itu. Insya Allah sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan nanti apa yang membatalkannya. Insya Allah membatalkan apa? Kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang.